putrimu hamil. Tapi kau bawa dia jual darah. Itu ilegal, tahu? Baiklah. Aku rencana jual darah untuk beli HP adikmu. Tapi ternyata kau hamil. Dasar anak tak berguna. Siapa ayahnya? Lelaki sembarangan. Kalau wanita yang dikirim ibuku malam ini. Kau salah paham. Aku tidak tahu. Kau bahkan tak tahu? Dasar tak berguna. Kau tidur sembarangan gratis. Gugurkan anak haram ini, sekarang. Tidak, aku akan pertahankan bayi itu. Tak akan kubiarkan siapapun lukai dia. Jika kau berani simpan anak haram ini, aku tak akan beri sepeser pun. 1 yuan per buah. Semua hanya 1 yuan. Ayo beli sekarang. Anak baik, Yoyo. Ibu akan kumpulkan uang secepatnya. Untuk sekolahin kamu. Bagaimana mungkin? Ibu, kau keriwengku? Itu uang sekolah Yoyo. Ibu, minta uang darinya. Saham sedang naik. 300.000 bisa jadi 3 juta. Tengah, sebagai kakak, harusnya kau dukung usaha adikmu. Sang Jahau tak berguna. Kau pikir dia bisa sukses? Kembalikan uangku. Sudah terpakai. Dasar pencari harta, berhenti sekolah, cepat masak makan malam. Semua barang 1 yuan di sini. Lihat-lihat. Maafkan ibu. Ibu bahkan tak bisa bayar uang sekolahmu. Pembayaranmu. Walau tak tahu siapa pria itu malam itu. Tapi aku tak menyesal. Piannya Yuyu. Dialah satu-satunya yang sungguh mencintaiku. Suihan, kau sudah berusia 30 tahun. Kalau tidak segera menikah, ibu mungkin tak sempat melihat kau punya keluarga. Bu, aku tidak suka perempuan. Cari pria saja. Kau bisa hamil? Atau harus kutunggu cucu jatuh dari langit? Cuma 1.000 rupiah. Ayo beli sekarang. Kenapa gadis ini mirip Suihan waktu kecil? Jangan-jangan ini cucu yang dikirim langit. Hentikan mobil. Astaga. Kenapa jualan di sini? NAK. Yoyu butuh biaya sekolah. Sudah 2025, masih ada anak yang tak mampu sekolah, orang tuanya. Ngapain saja? Senua Ebi Belly. Bu, totalnya 200.000. Baik. Ini uangnya. Kembaliannya simpan saja. Kata mama, tak boleh terima uang lebih. Anak baik sekali. Kenapa kau bisa sopan dan manis begini? Neke, bolehkah kau beri sehelai rambutmu? Oh, ibu terobsesi cucu. Ini mustahil, anak jalanan. Kak diaper kukiku? Kau yang bikin ibu gila. Ambil ini. Dah sayang. Sampai jumpa. Bunda, nenek baik hati itu membeli semua stok kami. APA ini benar. Pas waktunya. Bunda akan kerja paruh waktu. Ayo pergi. Anak di bawah umur dilarang. Yoyo, jangan nakal. Tinggal di sini main kubus rubimu. Kalau lelah, tunggu di minimarket. Dan duduklah. Kalau bunda selesai kerja, bunda akan jemput. Ingat, jangan bicara dengan orang asing. Jangan terima permen darinya. Jangan ngobrol dengan orang tak dikenal. Tenang saja, Bu. Aku tidak akan macam-macam.
Pinter. Kamerala. Itu kan Tuan Ganteng? Hey, NAK, kenapa Sendai Ryan di sini? Ibu kerja paruh waktu di dalam. Kerja paruh waktu di klub? Tinggalkan anak di luar saja? Sembrono sekali. Ibu sedang menabung buat SPP-ku. Lihat itu ibuku. Wajah itu tampak familiar. NAK. Ini kartu nama saya. Kalau butuh bantuan, telepon saja saya. Baik, Pak. Temani dia sampai ibunya datang. Saya. Sejak kapan bos bersikap baik? Harus selalu mendominasi. Han? Transfer 900.000 yang kau hutang sebelum malam ini. Jean Gonpeli. Pewaris tunggal keluarga akan mati bersama. Apa gunanya menimbun harta? Ditambahi 15 juta hutangmu yang dari dulu. Tunggu, sayang, cewek ini cantik. Itu dia. Main dart dengan pro seperti Han. Mon beau camp. Kau selalu menang. Biar cewek ini coba untuk senang-senang. Ambil lemparanku. Tuan Han. Kalau saya menang, apa Bapak akan bayar? Dia sangat materialistis. 100.000 per bidikan tepat. 100.000. Untuk uang sekolah Yoyo. Tiga bulse. Keren. Sudah. Giliranmu, Nona. Dia celaka. Dia bikin Han kalah 300.000. Biasanya selalu menang. Tapi kini, uangnya terkuras. Silakan, Anda dulu. Kalau kalah sampai review lagi, saya harus jual diri untuk bayar utang. Tarik napas. Bidik tengah, lepaskan sekarang. Paham? Ya, Aku takkan menyerah. Ayo main lagi. Lempar ke sini. aku menang. Pas di tengah, bagaimana Han mengajarimu? Hebat. Sekarang aku bisa bayar uang sekolah Yoyo. Guru Han, total aku kena 6 dart. Totalnya 600.000. Sudah selesai. Terima kasih, Guru Han. Bercanda ya, Pak Han. Aku belum menikah. Mana mungkin punya anak? Kamu boleh pergi sekarang. Masih tertarik dengannya? Sang Yu, kau dapat 600.000 rupiah malam ini. Jago benar kau cukup usap rambutnya genit. Dia sudah jadi ibu. Tak malu kah dia? Aku jual minuman jujur, tanpa trik. Tak perlu malu. Mimge, Anji. Berani-beraninya kau menghina. Aku akan memberi. Suka yang menjual diri? Akan kulepas baju. Tunjukkan wajah aslimu. Lepaskan aku. Ada apa di sini? Manager.
Sang Yu ini. Genit ke semua orang untuk jual minuman. Dia merusak reputasi klub kita. Sang Yu. Kupikir kau ibu tunggal. Yang Patu di Kaziani. Ternyata kau rendah begini. Apa salah ibu tunggal? Kenapa Bensi perempuan? Bukannya kau juga lahir dari ibu? Sang Yu, jangan keterlaluan. Ça tu perinta dariku. Kau akan diusir. Wanita beranak, kesukaanku. Semua minuman VIP Lounge akan jadi targetmu. Ya ampun, lihat, Sang Yu menggoda manajer. Pantasan targetmu tercapai. Naik dengan keningratan, kembalikan uangnya. Manajer sudah menikah, perusak rumah tangga. Tak tahukah? Dia hamil sebelum nikah. Dia melahirkan. Sebelum lulus kuliah. Rela apa saja demi uang. Mia kaku. Sampah begini harus dipecat. Dia menghancurkan nama baik klub kita. Benar kan, manajer? Kau. Pakan datang. Tepat waktu, Tuan Han. Sang Yu benar-benar tak tahu malu. Dia suka berpura-pura polo. Di depan pria, jangan terkecoh olehnya. Apa yang terjadi? Pelayan ini merayu manajer. Untuk curi-curi kesempatan, manajer hampir memecatnya. Menurut peraturan perusahaan, dia harus mengembalikan 600.000 dari malam ini. Sang Yu, sudah kubilang, merayuku tak akan berhasil. Aku orang yang sangat jujur. Aku tidak. Masih tidak mau mengaku? Kau pikir manajer menjebakmu? Banyak orang melihat sendiri. Apa yang terjadi? Kau merangkul manajer. Benar. Aku bisa membuktikannya. Aku juga melihat. Dia empire memeluk. Dan mencium manajer. Benarkah? Aku memang butuh uang, tapi aku tak merayu manajer. Dia yang mendekatiku. Omong kosong, semua gadi di sini. Lebih cantik darimu. Mengapa aku? Mondkatimu? Sang Yu, kau masih menyangkal. Semua orang tahu kau punya anak dengan pria tak jelas. Dulu sekali, hamil sebelum menikah. Kehidupan pribadimu berantakan. Dia punya anak? Tuanan, Oran Sepertidia. Mungkin sudah tidur dengan banyak orang. Dia mungkin tak tahu siapa ayahnya. Kurasa dia harus masuk daftar hitam. Kalau begitu, berani kita cek rekaman CCTV untuk lihat siapa yang bohong? Mengapa aku tak berani cek CCTV, tapi pekerja paruh waktu tak berhak mengecek rekaman? Cek rekaman? Ya. Dia bisa minggat, bawa ke kantor polisi. Tuanan, aku manajer klub ini. Anda tak berhak memecatku. Masih baru di sini ya? Tahukah kau, seluruh tempat ini milik Tuan Han? Tuan Han, ampun. Semua bubar. Tentang hari ini, terima kasih. Aku tak tahan dengan sikap mereka. Membalik fakta senaknya. Kau tak bersalah. Seharusnya kau tak perlu menanggung rumor ini. Kau sangat bijak. Pantesan kau jadi bos besar. Jika tak ada hal lain, aku permisi dulu. Apa kau lupa sesuatu? Seperti apa? Malam itu di hotel 5 tahun lalu. Kau sangat agresif. Kita sampai fajar. Tak ingat sama sekali? Tuan Han, itu hanya kesalahan. Maafkan aku. Kesalahan? Kau sangat kaya. Aku hanya karyawan biasa. Kalau bukan karena kecelakaan itu, kita takkan pernah bertemu. Kau jelas punya anak. Mengapa bilang tak punya? Apa anak itu dariku? Bukan. Ayahnya sudah lama meninggal. Aku harus pergi. Dia sangat berkuasa. Jika tahu Yoyo adalah anaknya, dia pasti akan merebut hak asuh. Tuan Han, sebaiknya kita selidiki. Aku tak ingin jadi ayah sembarangan. Mama. Aku baru lihat pria tampan. Aku ingin dia papaku. Berhenti di situ. Kemarin malam dapat berapa, Serkan? Aku cuma pedagang kaki lima. Bisa dapat berapa? Dapat atau tidak, aku yang akan periksa sendiri. Kasih HP-mu sekarang. Kemarin cuma dapat sekitar $100. Cepat serahkan.
Sudah cukup alasanmu, aku yang periksa. How? Kenapa jadi defensif? Ada rasa bersalah, ya? Itu uang SPP Yoyo. Jangan ambil itu. Not. Cek berapa jumlah di rekening HP-nya. Kartu Si tidak berguna ini. Ada 600.000 yuan. 600,000? Transfer sekarang. Tidak. Ibu. Selesai. Makasih. Kalian berdua. Berhenti bersin. Dengga, hari-hari nyamanmu akan segera berakhir. Sekarang mau ngapain lagi? Siapa yang kau tunjuk itu muka? Aku ibumu. Mau apa aku menyakitimu? Tak Tua Wong Keliur. Kamu dapat tawaran menguntungkan. Tak Wong adalah eksekutif di perusahaan Jiang. Dia tidak hanya menerimamu, yang punya anak, tapi juga menawarkan 300.000 untuk menikahimu. Kamu harus bersyukur. Ibu, dia sudah melumpuhkan 3 istri. Bagaimana ibu bisa menyuruhku menikahinya? Kukira, ibu lebih suka anak laki-laki. Ternyata, ibu tak pernah anggap aku anak. Memang kenapa kalau dia suka pukul perempuan? Perempuan tak tahu. Harus diatur. Jangan takut, kamu cantik. Aku takkan sakiti kamu. Aku akan perlakukanmu baik. Mimpi kali, lebih baik mati daripada menikahi. Cewek keras kepala. Yang ini terlalu liar. Perempuan perlu ditenangkan di ranjang. Masuk akal. Setelah kuambil dia pasti paduh. Kalian ngapain? Not, antar saudarimu ke kamar pengantin. Kak, demi impian bisnisku, relakan dirimu. Lepaskan mama. Bebaskan ibuku. Lepaskan. Ayo, Kak. Cepat jalan. Ikat dia kencang. Lepaskan aku. Hasil tes sudah keluar. Dia memang anak kandungmu. Bawa ibu dan anak itu kembali ke keluarga kita. Aku akan asuh anaknya sendiri, rawati dia baik-baik. Soal ibunya, dia cuma pemburu harta. Tak layak jadi menantu Kilyar Kejam. Berani beraninya kau. Dia sudah menderita, melahirkan anak 6 tahun tak minta uang. Mana ada unsur carry harta? Abang ganteng, cepat ke sini. Tolong selamatkan ibuku. Berani bermenia minta tolong? Langit pun takkan mampu menyelamatkan ibumu sekarang. Neke, kami datang menyelamatkanmu. Apapun masalahmu dengan ibunya, kita harus selamatkan dia. Kita tak bisa hanya dia melihatnya tewas. Ayo kita selamatkan dia. Mengapa dia datang mencariku? Berani-beraninya sentuh orangku? Kamu tidak apa? Tidak apa-apa. Mengapa Tuan Han ada di sini? Astaga, kamu kakasi, Galandangan. Yang tidak berguna itu, menyewa beberapa bodyguard, berani pamer, di hadapanku? Aku, Sang Jiameng, jangan main-main. Lihat ini saudara iparku. Eksekutif perusahaan Jiang. Lepaskan kami sekarang. Dan Belutut Suyut, 50 kali, aku mungkin membiarkanmu pergi hari ini. Berani melawan keluarga kami? Kamu tamat. Tuan Han, aku tidak ada hubungan dengan mereka. Kamu pasti salah paham. Dia jelas, anak haram SI Takbergana. Bagaimana mungkin dia, kepala perusahaan Jiang? Kakak Wang, apa kena tipu? Bodoh, apa aku buta? Tak bisa kenali orang lagi. Lutut sekarang. Dia minta maaf ke Tuan Han. Tidak mungkin. Aku. Kamu pasti bercanda. Ini palsu. Pasti bohong. Lutut sekarang.
Siapa kau ini? Berani menyentuh perusahaan Jean, nyonya muda dan putrinya. Tuan Han, aku tidak dekat dengan mereka. Kasihan, ampun. Diusir dari Jiang Cheng. Masuk daftar hitam. Ya. Mereka yang menindasmu? Kita keluarga. Mereka yang coba jual ibu dan aku, dan pukul ibu. Zhou Yan, Balacerdas kali lipat. Ya. Dokter, kenapa dia tiba-tiba pingsan? Kondisinya memang sudah lemah. Ditambah banyak luka luar. Dia butuh istirahat yang cukup. Ibu, akhirnya kamu bangun? Baru saja sadar. Mau kemana? Aku harus ke klub untuk bekerja. Sudah setengah hari tidak masuk. Gajiku akan dipotong jika terlambat lagi. Lagi pula kamar VIP ini, aku tidak sanggup membayarnya. Berhenti saja dari kerja. Fokuslah sembuhkan diri. Jangan khawatirkan uang. Aku. Menantuku akhirnya sadar. Aku bawakan sup timun laut buatan sendiri. Lihat wajahmu yang pucat. Ini akan mengembalikan tenagamu. Tidak, jangan. Aku benar-benar minta maaf. Gaun ini adalah mahakarya terakhir dari desainer top domestik, kesayangan nyonya tua. Harganya lebih dari 10 juta. Rusak karena terkena air. Bagaimana aku bisa ganti jutaannya? Bukan masalah. Nyonya tua. Aku akan kerja lebih keras untuk menggantinya. Nyonya tua, jangan marah sama ibu. Dia tidak sengaja. Mana mungkin aku marah ke ibumu? Ini hanya baju. Sudah tidak kusukai lagi. Nanti aku ganti di rumah. Terima kasih, Nyonya tua, kamu yang terbaik. Maafkan aku, Nyonya tua. Aku telah merepotkan. Mulai sekarang kamu tinggal dengan kami. Anak ini akan ganti rugi pada kalian berdua. Nyonya tua, sudah cukup aku merepotkan. Kita keluarga. Tak perlu sungkan, tinggal NK. Mulai sekarang, rawat baik-baik Yu dan putrinya. Jika mereka kurus, kau akan berurusan denganku. Sekarang aku punya ayah, tak ada yang bisa sebut aku anak haram lagi. Mengerti. Dia hanya bertanggung jawab karena ada anaknya. Papa, rumahmu besar sekali. Kamu suka? Ini juga akan jadi rumahmu. Ini pertama kalinya kamu datang ke keluarga Jiang kami. Sudah kusiapkan beberapa hadiah untuk menyambutmu. Selamat datang, Nona muda. Ini uang tunai. Deposit 8,88 juta yuan berbentuk sertifikat. 10 villas Pemandangan 5G. 20 kunci mobil mewah. Ini sertifikat emas. Sebera 500 kg. Untukmu. Maaf terburu-buru. Ini yang bisa kami siapkan. Tidak, Nyonya tua, ini terlalu mewah. Aku tidak bisa menerima ini. Kami benar-benar tidak boleh menerima hadiah ini. Apa ini semua? Beberapa villa mewah dan mobil-mobil premium sudah seharusnya. Terima kasih, Nyonya tua. Sekarang jauh lebih baik. Yu sayang. Mau ini milik keluarga Jiang. Pilih yang kamu suka. Benarkah, Nenek? Tentu saja, sayang. Nenek yang terbaik. Ayo kita lihat di sana. Mama, aku suka semua baju ini. Harus pilih yang mana? Tak perlu pilih-pilih. Semua ini untukmu. Kami akan bungkus. Bayar saja. Bayar saja. Bayar saja. Nyonya mau dikirim kemana?
Barang nona muda, antar ke kamar putrinya. Barang nyonya muda, kirim ke kamar tuan muda. Baik. Ini buruk. Satu kamar dengan Jiang Suihan. Sungguh canggung. Nyonya tua, kirim ke kamarku saja. Ah sudahlah, apa yang kau katakan? Kamar Suihan, bukankah itu sudah kamarmu? Mulai sekarang, kalian akan berbagi tempat tidur. Ya, tentu saja. Kondisi fisikmu lemah. Kamu harus ada yang mendampingimu. Ya, selalu punya energi berlebih setiap hari. Dia yang seharusnya membantu. Ebio. Aku sibuk sekali dengan pekerjaan, dan tidurku tidak nyenyak. Bagaimana kalau aku mengganggunya? Apa pekerjaan lebih penting daripada istrimu? Keluarga Jiang sudah cukup kaya. Tak perlu kau bersusah payah. Kalau dia ceroboh dalam merawatmu, langsung beritahu ibu. Aku tak akan membiarkannya lolos. Masalah kesalahpahaman lain mungkin bisa teratasi setelah tidur nyenyak. Kenapa wajahku jadi merah begini? Aku mau memberitahumu sesuatu. Yoyo adalah satu-satunya ahli waris Qilyarga-chang. Karena itu kita menikah atas dasar kesepakatan. Aku tahu kau butuh uang. Akan kuberikan $500 setiap bulan. Tapi kau dan Yoyo harus tetap bersama keluarga Jiang. Rumah tangga dengan 2 orang tua lebih baik untuk tumbuh kembang anak. Bisakah kita memasukkan Yoyo ke SD lebih cepat? Dia belum pernah masuk TK. Aku bekerja di klub untuk mencari. Cukup dengan penjelasan. Akan kupercepat prosesnya. Kau bilang butuh uang karena APA. Lupakan. Ayo tidur. Ya. Aku harus menyelesaikan dokumen. Kau tidur saja dulu. Seng Yu. Dia tidur dengan hanya demi Yoyo. Zhang Yu, kamu bolos kerja beberapa hari ini. Kalau hari ini tidak datang. Gaji bulan ini, uang sepeser pun tak akan kau dapat, ditambah denda 20.000 yen. Oke, aku sedang di jalan. Ada APA? Aku harus pergi kerja sekarang. Aku titip Yoyo pada... Bukannya sudah kukatakan untuk berhenti? Kau yang urus Yu. Kita pun akhirnya akan cerai. Ini pekerjaanku. Aku pergi. Rupanya dia selama ini ingin cerai dariku. Yah, kita ke tempat kerja ibu, cari beliau. Wah, ini bukan si ratu kampus kita? Sekarang kerja di klub? Dulu kan kamu, murid terbaik jurusan kita. Ayo semuanya, lihat, Dewi kampus dan jenius kita. Sekarang jadi pelayan minuman. Ratu kampus. Minum bareng aku. Maaf, saya hanya menyajikan minuman, bukan teman minum. Beraninya kau mempermalukanku. Kau pikir masih yang tak tersentuh di sekolah? Ini dunia nyata. Minum saat disuruh. Atau que tu as du camp. Ayolah Sang Yu, kita kan teman sekelas. Jangan merusak suasana. Duduc. Minum. Sekarang. Sudah kukatakan aku tidak minum. Silakan saja, laporkan kalian. Bodoh kau.
Kalian tukang nakal, jangan ganggu ibuku. Jadi ini anak haramnya. Perhatikan ucapan, you bukan anak haram. Kalau begitu sebutkan ayahnya. Biar kuliah, sehebat apa ayahnya. Suara apa ini? Oh, bukankah ini Nyonya Li? Apa yang bawa kemari? Manager, karyawanmu bermasalah sikap. Zhang Yu, cepat minta maaf ke Nyonya Li. Kudengar pemilik klub, Master Han sendiri, akan datang inspeksi. Jangan cari masalah. Berhenti ganggu ibuku, kalau tidak, akan kubuat ayah menghajar. Dasar kalau Vegeta panggil ayah kesayanganmu. Li Xiaotong. Tahan dia. Lepaskan aku. Tante jahat, berhenti sakiti ibu. Yoyo akan panggil ayah. Mau kabur? Aku orang yang pemaaf. Bersujud dan minta maaf. Aku akan pura-pura, tidak terjadi apa-apa. Kenapa aku harus? Kamu yang mulai duluan. Kenapa aku harus minta maaf? Sang Yu, jangan bikin keributan. Tuan Han sedang datang ke sini. Jika ini merusak kesan beliau tentang klub kita, dana akan dihentikan. Kamu sanggup tanggung jawab? Dia sudah tidak suka padaku. Jika Jiang Suihan melihat keadaan memalukanku ini, dia mungkin semakin membenci. Aku minta maaf. Sudah kukatakan, bersujud dan minta maaf. Lepaskan. Aku takkan berlutut. Oh begitu? Saya berani gang warangku? Kamu baik-baik saja? Ayah, mereka ganggu ibu. Jadi kau lelaki Sang Yu? Apa-apaan ini? Lepaskan aku. Kamu pukul aku? Tentu saja. Kau akan menyesal. Yeay, penjahatnya kabur. Tuan Han. Tuan Han. Tuanan, kami salah. Kasianilah kami. Kau lindungi orang luar daripada staf sendiri? Tuan Han. Ini kesalahanku. Aku tak tahu Nyonya Sang adalah istrimu. Tempat sampah ini tidak layak tetap beroperasi. Tutup tempat ini. Tuan Han. Beri kami kesempatan. Tuan Han. Aku benar-benar Tuan Han. Aku salah. Tuan Han. Kita tamat. Klub sudah tutup. Fokus dulu pada pemulihan kesehatanmu. Setelah sembuh nanti, kau bisa melakukan apapun. Kamu pasti lelah. Cepat mandi. Baik. Biar ku bantu mengeringkan rambutmu. Tak perlu repot-repot. Kalau tidak benar-benar kering, bisa masuk angin nanti. Apa yang lucu? Tertawa apa? Kenapa dia berani mendekat begitu? Tuan Muda, Nyonya. Nenek Tuan d'Angar Nyonya Kedanginon. Jadi mengirim minyak penghangat ini. Nenek Tuan berpesan khusus. Minyak penghangat ini harus dioleskan ke seluruh tubuh agar khasiatnya maksimal. Lu, mengapa kau tidak melakukannya untukku? Nyonya, Tuan Muda. Nyonya tua secara khusus meminta Tuan Muda mengoleskannya sendiri padamu. Beliau ingin Tuan Muda menunaikan kewajiban suami. Di dalam hatinya, dia tak menganggapku sebagai istri. Ingat, Tuan Muda, bagian punggung dan dada, paling rentan kedinginan. Berikan pijatan ekstra di sana.
Mengerti. Baiklah, aku akan mengoleskannya di kamar mandi. Tunggu, ibuku meminta. Salep harus dioleskan ke seluruh tubuh. Biarku yang melakukannya. TAPI. Tidak ada Jika kau masih menunda, akan kubuka bajumu sendiri. Aku yang akan melakukannya. Santai saja. Awalnya mungkin terasa dingin, tapi kemudian akan hangat. Taeyeon sebentar. Hei, ini apa? Ibuku berpesan, harus dioleskan merata. Setiap inci harus dioles. Kalau begitu aku saja yang melakukannya. Tidak boleh, kalau begitu, pejamkan matamu. Mata terpejam, siapa tahu tanganmu akan kemana-mana. Bersikap baiklah, jika masih membangkang, ini bukan hanya pijatan singkat lagi. Baiklah. Cepat selesaikan. Mama. Mama, boleh tidur sama Mama? Aku mimpi buruk. Aku takut. Kamu istirahat dulu. Aku urus dokumen di ruang kerja. Sengyu, perkawinan kalian cuma formalitas. Dia cuma baik karena Nona Yuyu. Akan kuadakan Januan. Untuk resmi umumkan Yoyo sebagai putriku. Mau teguhkan statusnya sebagai nyonya muda. Dan Lendanji dari bahaya. Kepalamu terlalu banyak omong. Tuan Gilas Jacinta. Tapi tak mau akui. Banyak alasan. Mana mungkin aku cintai pencari harta seperti dia? Ini urusan. Karyawan 10 juta sebulan. Berhak berkomentar? Kerjakan tugasmu saja. Baik. Dengar kabar, Tuan Muda akan adakan jamuan. Katanya acara mewah. Elise Jang City. Diundang semua. Jamuan apa sampai perlu semewah ini? Sudah jelas, Tuan sudah 30-an. Pasti pernikahan. Pesta nikah dari keluarga mana? Melihat statusnya, hanya putri konglomerat layak. Lalu Nona Sang, dia bisa apa? Dia sudah beruntung bisa lahirkan Nona Yo. Itu sudah anugerah. Jangan berharap lebih. Sudah. Jangan bergosip. Kalau masih menyebar isu, keluar dari Jiang Manor. Nyonya. Jangan dengarkan omongan mereka. Tuan muda minta. Antar Nona Yuyu. Ke aula jamuan. Mengerti? Tuan Han yang mengadakan jamuan ini. Semua putri terkemuka di kota Jiang diundang ke sini. Mungkin ingin memilih gadis bangsawan sebagai tunangannya. Aku memang punya daya tarik. Kalau Tuan Han memilihku, keluarga Han kami akan menjadi terpandang. Dari mana datangnya pengemis ini, berani merebut Tuan Han dengan anak? Jangan ganggu ibuku. Oh, si kecil ini marah. Apa aku salah? Lihat diri sendiri, status sosialmu apa? Jamuan dari Tuan Han ini, bukan untuk orang rendahan seperti hadir di sini. Ayahku yang selenggarakan jamuan. Kenapa aku dan ibu tidak boleh ikut? Ayah,
Ayahmu, Tuan Han? Iya. Seperti ibu, seperti anak. Cepat-cepat mengaku berhubungan. Meninggalkan ayah kandung. Kurang ajar. Berani beraninya menghina anakku. Salahnya mengatakan fakta? Orang hina berkhayal. Apa Nyonya baik-baik saja? Assistant Ju. Uzi Amerika. Berani menggoda Tuan Han. Memang pantas diusir. Penggawal. Asisten Yo, Anda salah. Yang kuzuru tangkap mereka. Berani mengganggu Nyonya muda dan Nona. Kau celaka. Nyonya muda? Nona? Bawa dia pergi. Aku salah. Ampuni aku. Asisten. Tentang kejadian itu, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Tuan Zhou. Kembali. Nyonya, saya akan sibuk sekarang. Ayo pergi. Keluarga Jiang memang luar biasa. Bahkan balai jamuan di rumah mereka pun megah. Sudah. Kenapa Sang Yu ada di sini lagi? Dia ada di mana-mana. Mungkinkah dia tidak bisa lagi di klub jadi pelayan di keluarga Jiang? Siapa dia? Dia yang kubicarakan sebelumnya. Dewi yang diusir dan juara kelas. Mungkin sekarang dia bekerja sebagai pelayan di Jiang. Kalau tidak, tak mungkin dia ada di sini. Keter la Luan. Pelayan yang punya anak. Ikut makan di jamuan? Sang Yu. Li Xiaotong. Apa yang kau lakukan di sini? Saya tamu keluarga Jiang. Tentu saja saya di sini. Oh, kau. Kalau bukan karena kau pelayan Jiang, kau takkan ada di sini. Minggir, tak mau buang waktu dengan sampah. Bagaimana kalau tidak? Oh, Sang Yu. Lantainya kotor, bersihkan. Atau ku beritahu Tuan Han. Siapakah suruh-suruh aku? Suamiku kepala SDM. Di perusahaan Jiang. Ribuan kali lebih baik dari... Berhenti Sang Yu. Chong, lihat ini. Pelayan keluarga Jiang. Berani mengabaikanku. Ashiko. Bersihkan karpet sekarang. Lalu minta maaf pada pacarku. Tidak mungkin. Kalian jahat, jangan suruh-suruh mamaku. Keterlaluan kau, berani beraninya melaknatku. Katanya, bukannya ini untuk Nyonya muda? Nyonya tidak apa-apa? Kau lindungi wanita jahat itu, kamu juga jahat. Nona, aku bukan orang jahat, kamu salah paham. Maafkan aku yang tak mengenalimu sebelumnya. Permohonan maaf yang tulus. Kiang, apa kau keliru? Tuan Han Taipan terkuat Kota Jiang, putra langit sejati. Mengapa dia tertarik pada orang seperti dia? Bukan Sang Jiok Tuan Anini? Apa Sang Yu pencurinya? Katanya ada yang mencuri barang. Pasti Sang Yu. Jika dia nyonya muda asli, masa berpakaian seadanya? Beranignako, Mancuri Saint Tuanan, dan mengaku sebagai istrinya. Keter la Luan. Tidak menyangka, Sang Yu, aku telah membongkarmu. Pencuri. Li Xiaotong, berhenti berbohong. Ibuku bukan pencuri. Kalau begitu jelaskan, dari mana kau dapat cincin itu? Jangan bilang, Tuan Han yang memberikannya padamu. Ini, diberikan Tuan Han padaku. Kira diri kamu siapa? Buat alasan yang lebih masuk akal. Diusir karena hamil sebelum nikah. Sekarang menyusup ke pesta, bawa anak menjemas makanan. Bahkan mencuri dari Tuan Han. Sampah seperti kau tak pantas di sini. Keluarkan dia. Keluarkan dia. Chiang, mari kita ambil kembali milik Tuan Han. Mungkin kita akan dapat hadiah. Apa yang kalian lakukan? Ini akibat ulahmu sendiri. Ah. Kembalikan barangku. Barang Yu, kau pikir pantas punya barang? Yo, cepat kembali. Kembalikan ke ibu.
Apa yang kau lakukan? Lepaskan putriku. Jangan bergerak. Mau kami lepaskan putrimu? Mudah. Cukup berlutut dan bersujud. Dan akui, kau mencuri cincin Jade. Jadi, ini kesepakatan adil. Ibu mengajariku, jangan berlutut ke penjahat. Kita tak tunduk pada kejahatan. Menolak. Ya, suruh putrimu melakukannya. Aku kasar. Tangan kakinya kecil. Kalau ces robots. Tulangnya akan patah. Ah. Marala padaku. Mengganggu anak kesel itu memalukan. Bukan ini anak haram yang kau punya. Si anak yang kau lahirkan itu? Dia tak layak. Tinggal di dunia ini. Kudengar. Kau ke klub malam. Untuk si haram ini. Cinta maternal yang mulia. Yoyo bukan anak haram. Aku punya ayah. Apa? Mau bilang Jiang Suihan ayamu? Begini cara ibumu. Ajarai memenipu? Ayahku Jiang Suihan. Anak ini, nekat panggil Tuan Han sebagai ayahnya. Ha. Mau berlutut atau tidak? Aku akan berlutut. Jangan lukai putriku. Siapa berani sentuh anakku? Yiyu. Jangan takut. Kamu aman sekarang. Kamu lagi? Waktu itu pasanganku tidak ada di sana, jadi kamu beruntung. Tapi kali ini, aku takkan mempermudahmu. Jadi kamu pacarnya? Bukan, itu tidak. Chiang, kenapa takut padanya? Kamu direktur HR, perusahaan Jiang. Menghancurkan orang tak berarti ini, harusnya mudah sekali. Jangan banyak bicara. Zhao Qiang, kamu pukul aku? Apa yang kamu takuti? Dia membawa beberapa pengawal. Bodoh. Tuan Han, aku salah. Aku tak kenal dia. Aku bukan pacarnya. Kumohon, kasih aku kesempatan lagi. Tuan Han? Kamu. Tuan Han. Tidak dekat? Waktu kamu gendong putriku tadi, kamu tak bilang begitu. Saat itu, aku tak sadar. Dia adalah nyonya muda dan pewaris. Ampuni. Kumohon, aku minta maaf. Sang Yu benar-benar nyonya muda keluarga Jiang. Zhou Yan. Zhao Chong, kamu dipecat. Segera pergi dari kota Jiang. Di blacklist seluruh industri. Tuanan, Kaziani Nyawaku, Ampuni, Tuanan. Aku salah. Maafkan aku. Dia yang salah. Semua gara-gara dia. Wanita ini. Dia yang menyuruhku, Tuan Han. Kenapa menyalahkanku? Sayang, jangan begini. Bergiko. Siapa bilang aku pacarmu? Pembawa sial. Hey, user Marika. Tuan Han, aku salah. Maafkan aku kali ini. Harusnya ke aku minta maaf? Sang Yu, maafkan aku. Seharusnya aku tak bilang kau dikeluarkan. Juga tak seharusnya aku bicara soal kau kerja di klub demi anakmu. Aku salah, demi masa lalu kita sekamar, kasahanlah aku. Kumohon maafkan aku. Mohon ampun pada Tuan Han, kasahanlah aku. Dia ke klub, untuk Yoyo, bahkan cuti sekolah setelah insiden itu. Aku salah paham padanya. Kau tidak salah, hanya takut saja. Teman sekamar? Dulu di kampus kau selalu jahil padaku. Sebar rumor tentang kehidupan pribadiku. Kini kau mempermalukan kami. Kau tak pantas disebut begitu. Bawa dia pergi. Tuanan, aku sangat menyesal. Kumohon ampun. Tuan Han. Sudah selesai. Tuan Han, Nona sudah datang. Minta dijemput langsung oleh Tuan. Masih keras kepala juga. Yoyo, jadi anak baik. Aku akan suruh pembantu. Jaga Yuyu. Ganti baju bersama Lu. Baiklah. Gaun itu cocok untuknya. Ayo pergi.
Ini adalah pengantin sah Jiang Sihan. Baginya aku hanya Ibu Yuyu. Nyonya, akan antar Nyonya ganti baju? Hanya wanita berstatus tinggi. Seperti yang kuduga, mereka memang didiktirkan bersama. Meski berat meninggalkan Yoyo. Saatnya kita pergi. Ibu terlihat cantik sekali hari ini. Jadi anak baik ya, Yo. Jika suatu hari nanti, ibu dan ayah berpisah, kamu mau ikut ibu, atau tinggal dengan ayah? Ibu, ayah sangat baik pada kita. Kenapa ibu mau meninggalkannya? Ibu hanya bercanda. Jangan menangis, ibu. Kita akan selalu bersama selamanya. Kalau Yoyo tinggal dengan dia bahkan tidak bisa sekolah. Lebih baik dia tinggal dengan ayah kandungnya. Ada APA, kamu tidak enak badan? Aku akan panggil dokter pribadi. Bukan apa-apa. Ayo, pesta sebentar lagi dimulai. Mari, aku antar ke balai jamuan. Dia sungguh memesona. Dan kita pakai gaun sama persis. Katanya kita baru sadar, setelah melihat perbandingannya, baju yang sama, tampilannya beda banget di orang yang berbeda. Ini akan jadi tontonan seru, nona muda ibarat Putri Jiangsheng. statusnya tiada tanding. Setiap pakaian yang dikenakannya, hanya satu-satunya. Dia benci kalau ada yang meniru gayanya. Zebenanya. Kalau hanya aksesori yang sama, masih bisa dimaklumi. Tapi gaun sama persis? Dia pasti marah besar. Dulu waktu ada yang pakai gaun mirip nona muda, sampai marah dan hampir membongkar aibnya. Sadis sekali. Aku harus ganti baju. Yang lain. Kenapa? Zhang Yu ini masih punya akal juga. Sudah terlambat. Nona muda sudah melihatnya. Tidak bisa kabur. Mimpi kali. Seseorang akan dibongkar aibnya. Hahaha. Dengarkan baik-baik, semua. Gaun ini dibuat khusus untuk Zhang Yu oleh... Mulai sekarang, siapapun yang berani menghinanya lagi, kupastikan kalian tak bisa bicara lagi. Kau pasti Yoyo. Menggemaskan. Halo, Ibu. Setelah aku tiada, mungkin dia akan baik pada Yoyo. Aku bisa tenang. Maukah kau mengasuh Yoyo? Tentu saja, akan kuperlakukan dia seperti anak sendiri. Tapi, gaun ini lebih cocok dikenakanmu daripada pada... Kau terlalu baik. Aku putus sekolah, tak bisa menyaingi. Kau dan Jiang Sihan sangat serasi. Keharap, kau memperlakukan Yoyo seperti anak. Pasti ada kesalahan. Maksudmu apa? Yu, izinkan aku berkenalan. Aku Jiang Yimeng, kakak kandung Jiang Suiha. Kakak kandung? Aku baru pulang dari luar negeri. Tak masalah kau tak kenal aku. Tak apa. Tapi, adik iparku ini tampak cemburu. Sama sekali tidak. Jadi acara ini. Acara ini sebenarnya untukmu, Dan Yuyu. Ini putri saya, Sang Yuyu, dan calon pewaris keluarga Jiang. Dan Sang Yu, dia akan jadi istriku di keluarga Jiang. Calon nyonya muda keluarga Jiang. Siapapun berani melawannya. Bermaksud melawan keluarga Jiang.
Nona muda, tak perlu gugup. Pesta ini secara resmi untuk mengenalkan Nona Yu, tapi sebenarnya untuk membuktikan identitasmu. Tuan Han sebenarnya sangat menyukai, tapi dia tak mau mengaku. Satu kata lagi, tidak ada bonus tahun ini. Tolong jangan ganggu aku. Mulutmu itu sudah 10 tahun tak berubah, tak bisa bicara baik-baik. Jangan khawatir. Kita seperti saudara bertahun-tahun. Dia tak pernah seperhatian ini pada kakak. Kurasa aku mulai menyukainya. Jalon. Aku masuk daftar hitam industri. Aku masuk daftar hitam industri. Akan kubunuh kau. Kau tak bisa membunuhku. Aku masih punya borjan. Jangan sampai kutemu kau lagi. Sekali lagi, Tu as mis Liko. Seng Yu, kau hancurkan hidupku. Takkan kubiarkan kau pergi. Kenapa kamu masih belum tidur? Kulihat kamu masih bekerja. Kubawakan makanan untuk... Ada apa dengan tanganmu? Tidak apa-apa. Kuma terbakar sedikit tadi. Tugas-tugas ini, serahkan pada staf saja. Makan sapi ini. Kenapa kamu tidak makan? Aku ingin memberikan adik kepada Yoyo, adik laki-laki atau perempuan. Tunggu. Kata dokter, aku butuh 1 bulan lagi untuk pemilihan. Aku tahu batasan. Batasmu itu longgar sekali. Zhang Suihan, kalau memang tak bisa menahan diri, aku bisa membantu. Kesehatanmu yang utama, ayo tidur yang baik. Seng Yu, berapa banyak karma baik yang kau kumpulkan di kehidupan lalu? Kalian dengar? Tuan muda dan Nyonya belum melakukannya sampai sekarang. Apa yang aneh dari itu? Mana ada pria yang tidak suka? Wanita cantik dan muda? Nyonya kan sudah punya anak. Bentuk tubuhnya tak mungkin sama. Apa dia menghindariku di malam hari? Karena aku tak secantik. Tapi tuan muda tak pernah tertarik pada wanita. Lagi pula ada Nona Yu. Dia belum menemukan yang tepat. Pria semua sama kalau sudah begitu. Berdasarkan pengalaman, semua pria berhasrat. Tak ada satupun pria Yang tak dijrakan nafsu. kecuali dia impoten. Apa tuan muda terlihat seperti impoten bagimu? Lagi menggosip. Ya, mau dipecat dari keluarga Jiang? Nyonya. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku yakin Zhang Suihan takkan melakukan itu. Sama sekali tidak. Kenapa tak di kantor hari ini? Pulang kerja lebih awal, cuacanya bagus. Yu ingin main Lego bersama, ayo pergi. Ibu, ayo kita main Lego. Kalau begitu ayo. Anak perempuan itu suka diizini. Ada diskon kelas Lego orang tua anak. Apakah Sang Yu dan aku
sebaiknya lebih banyak meluangkan waktu dengan Yoyo. Mari kita bicarakan. Di mana manajernya? Silakan tunggu di sini. Manajer kami akan segera menemui Anda. Tuan Han. Tinggal dengan ibu rumah tangga membosankan. Pasti menjemukan. Dia tak pernah berdandan. Banyak stretch mark menjijikan. Tak seperti aku, Baden Barito. Aku bisa memberimu pengalaman baru setiap hari. Pergi sana, Li Xiaotong. Aku tidak tertarik pada... Jiang Suihan. Tak kesangka kau seperti ini. Yoyo, ayo pergi. Ayah belum pulang. Kenapa kita harus pergi? Dia tak layak jadi ayahmu. Mama. You. Tayan sebentar. Kau akan baik-baik saja. Dengarkan kata dokter. Mama. Apa Mama baik-baik saja? Dia akan baik-baik saja. Dokter. Pasien butuh transfusi darah sekarang. Stok darah golongan B habis. Butuh pendonor. Ambil darahku. Kelangkan pi. Tunggu di sebelah sana. Dokter, bagaimana istriku? Operasinya berjalan lancar. Neurastenia nyonya dan anemia penyebab pingsannya. Walau sempat terbentur kepala, kami bisa bawa ke sini tepat waktu. Istirahat cukup untuk pemulihan. Siakerlah. Siakerlah. Tapi Tuan Han, neurastenia nyonya mudah mungkin. Berkaitan dengan kondisi mentalnya. Coba lebih sering berkomunikasi. Kesehatan mental? Masih sakit? Jiang Suihan. Aku tahu kau hanya bersama Karena Yuyu. Setelah aku sembuh dari penyakit, kontrak kita akan berakhir. Aku akan meninggalkan keluarga Jiang. Tapi Yoyo harus tetap bersama. Kau bisa menjenguknya nanti. Bagaimana kau bisa berpikir begitu? Bukankah itu benar? Aku tak mau jadi bahan tertawaan. Ibu, aku ingin ibuku. You. Kau tak punya uang sekarang, tak punya tempat tinggal, dan tak layak merawat Yoyo. Fokuslah sembuh dulu. Akan kubawa Yoyo pada... Ibu, ini semua salahku. Aku tak bisa melindungi. Jadi anak baik, Yoyo. Ini bukan salahmu. Ibu akan baik-baik saja. Astaga, Yu, bagaimana bisa kau jatuh seperti ini? Nyonya tua, aku sudah baik. Jiang Suihan, kau suami yang buruk. Ini salah. Jelaskan hubunganmu dengan Yu. You. Jika kau nekat pergi, pernikahan dipaksa tak akan langgeng. Maka aku akan memberimu kebebasan. Yu, ibu akan siapkan semuanya dulu. Aku akan menjemputmu beberapa hari lagi. Ibu, jangan pergi. Kak. Seng Jiahao, bagaimana kau menemukanku? Kak, kau harus pulang sekarang. Jangan panggil aku kakak. Hubungan kita sudah putus sejak lama. Kakak, ibu kecelakaan mobil. Dia sekarang di ICU.
Dokter bilang umurnya tinggal beberapa hari. Dia ingin menemuimu terakhir kali. Bulan lalu dia baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba begini? Kak, jika aku bohong, biar aku mati. Lihat. Aku tidak bohong, kan? Kak, aku mohon padamu. Demi ibu yang membesarkanmu, temui dia sekali lagi. Ayo pergi, Kak. Ini bukan jalan menuju rumah sakit. Tentu saja bukan. Sudah terlambat. Wah, Masih muda sekali. kau menipuku lagi. Sang Yu, Kyungar kau tak disianji. Meski di keluarga kaya, kau lolos dulu. Sekarang kau harus patuh. Tempat terpencil ini sempurna. Kakak Li sudah suka padamu. Dengar, aku mungkin tak menarik. Tapi aku bisa memperlakukan wanita. Mimpi kau. Anak kecil keras kepala. Aku suka itu. Hahaha. Kami bawa dia ke sini. Ohnya, Bagianmu akan datang. Jangan khawatir. Ibu, kadang aku ragu apakah ibu benar melahirkanku. Takkah ibu takut karma? sebenarnya, kami menemukanmu di tumpukan jerami saat bayi. Menyimpanmu hanya untuk mas kawin. Hanya itu. Kutukan sebenarnya adalah jadi miskin di dunia ini. Kakak Li. Transaksi kita selesai. Pembayaran sudah. Nikmatilah. Pergi sana. Jangan ganggu aku. Sayang, waktunya untuk kita berdua. Tuan Han, Nyonya mudah hilang. Apa yang terjadi? Penguntip kehilangan dia di stasiun. Dia menghilang. Kerahkan semua pasukan, jungkir balikan kota Jiang. Bocah brengsek. Menyerahlah diam-diam. Jangan paksa aku menyakitimu. Lebih baik aku mati daripada menurut keinginanmu. Hahaha. Perlawananmu malah membuatku semangat. Wajahmu halus. Biar ku cium. Berani sentuh aku, gigi tuamu kuhancurkan. Berani kau menggigitku, bajingan? Jangan salahkan aku jika jadi kasar. Gembok ini dibuat khusus. Kamu tak bisa membukanya. Larilah. Mundur. Atau kau akan menyesal. Gadis Kessel, kau tak bisa kabur. Menyerahlah padaku. Melawanlah. Terus melawan. Kenapa tidak melawan? Tahukah kau siapa bosku? Tak peduli kau bawaan siapa. Hari ini kau milikku. Ibu tak memberitahumu? Aku milik Jiang Suihan. Jika kau menyentuhku, dia akan menghakamu. Pembohong. Siapa Jiang Suihan ini? Jika kau benar miliknya, kenapa ibumu jual kau padaku? Hari ini aku buktikan sendiri. Kita lihat akibatnya. Tolong. Tolong aku. Kau cemat. Jiang Suihan, kau datang. Bawa dia. Kau tahu siapa aku? Aku Kino Master Han. Kau berani?
Kau bilang kenal Master Han? Suruh dia ke sini. Ada apa? Takut? Bersiap mati. Tuan Han. Kenapa semua orang punya nomor telepon saya sekarang? Saya alihkan panggilan dari orang tidak penting ke ponsel saya. Tuan Han, maafkan saya salah, Tuan Han. Biasa saja. Ayo pulang. Masih berani kabur? Hadiah terakhir, ini dibuat terburu-buru. Ini untuk kalian berdua. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya kau menyentuhku. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Jiang Yimeng, Nyonya Kota Jia. Hampir tak ada orangnya tak berani kuhadapi. Perhatikan sikap. Atau kau tak akan bisa keluar dari sini hari ini. Maaf. Aku benar-benar menyesal. Aku sungguh menyesal. Seharusnya tak kudekati Tuan Han. Bicara, kenapa kau sakiti Yu? Kenapa? Mengapa dia bisa dapat semua perhatian Tuan Han? Kuhancurkan semua yang kau sayangi. Mungkin kau harus bertanya. Kenapa tak akan bisa menyaingi Yu? Dia segalanya bagi... Sudah selesai? Pergi sana. Jangan paksa kusuruh pengawal mengusirmu. Ayah playboyku suka menggoda semua perempuan. Yo, maukah kau maafkan ayah? Kita lihat tingkahmu next. Yu, kenapa kau ikut kami? Masuk kamar? Ayah masih dalam masa percobaan. Aku jaga mama. Yo. Anak baik ya, keluarlah sebentar. Mama papa perlu waktu berdua. Rahasia apa? Aku tak boleh dengar. Yo. Mereka sedang bahas cara kasihmu adik. Jangan ganggu mereka, oke? Kakak dan adik. Dengar Yo, tunggu di luar. Baiklah, aku maafkan ayah. Kereza. Yo sering kesepian tanpa teman. Kamu benar-benar tak keberatan dengan aku yang begini? Aku tak secantik gadis lain. Apalagi pernah hamil sebelumnya. Bentuk tubuhku tak sebaik mereka. Apa kamu merasa diriku yang sekarang berbeda dengan dulu? Senda apa pan orang lain, apa hubungannya denganku? Kau yang tercantik di mataku. Entah kamu yang dulu, maupun yang sekarang. Cintaku tetaplah Sang Yu. Hari ini kamu tak menolakku, ini langka. Kata dokter, pemulihanku baik. Zhang Suihan, dulu saat mengurus Yoyo, aku tak bisa selesaikan persiapan ujian CF dari masa kuliah. Aku ingin tuntaskan sertifikasi ini. Besok akan kusediakan. Aku terima pembayarannya nanti.
Yu, buku-buku, notebook, dan termos semuanya sudah siap. Semangat, Ibu, belajar yang rajin. Jangan sombong, sekolahmu juga mulai sebentar lagi. Siapa ini? Sayang, bisa tolong suruh mereka pergi? Bagaimana aku bisa belajar dengan keributan ini? Tidakkah kau dengar perintah Nyonya? Minggir sekarang. Baik. Yu, mulai sekarang mereka akan menjagamu. Diam-diam, jangan khawatir. Mereka takkan ganggu belajarmu. Ayah, hari ini ayah cukup baik. Aku maafkan sedikit kesalahanmu. Hanya 1%. Tuan Han, sudah dipastikan Nyonya murid didepu ibunya, dan sang jahil. Mereka sekarang di mana? mereka kabur ke luar negeri tadi malam. Kira lari ke luar negeri, bisa selamatkan mereka dariku? Atasi mereka sesuai cara MU. Tapi mereka tetap keluarga Nyonya Muda. Mereka tak layak disebut. Kilyarga Yu. Diamond Jurdy. Aku permisi dulu. Tolong selamatkan kami. Suamimu terus memburu kita, bahkan melacak kita ke luar negeri. Hidup kita berantakan, seperti buronan. Kak, bujuk suamimu untuk mengampuni Nuava kita. Kita keluarga. Kilyarga, kau terus menyakitiku, berulang kali. Sekarang putus asa, baru ingat kita saudara? Tidakkah kau merasa ini konyol? Kami tak mau mati. Hidup atau mati tak ada artinya bagiku. Pernahkah kita benar-benar seperti keluarga? Kau tak mau bantu kami? Kalian tak layak dibantu. Kalian tega, setelah semua pengorbananku membesarkanmu. Ini balasanmu, pendidikan yang kau dapat, sia-sia belaka. Sejak kecil kau pukul dan marahi aku. Hari-hariku hanya kerja di rumah dan ladang. Pernah kau membiayai sekolahku sepeser pun? Biaya sekolah, uang hidup, kupenuhi dengan mengumpulkan botok. Tapi kau terus berusaha menjualku ke kakek-kakek desa. Ini kau sebut mengasuh anak. Jangan cari gara-gara. Lepaskan. Bawa mereka. Apa yang kau lakukan di sini? Sedang apakah? Berani? Bunuh saja aku. Akan kukirim kau ke penjara. Andai kau tetap di sana, takkan kuganggu kau. Tapi kau pilih datang ke negeri liar ini dan cari mati. Mengapa harus kuhalangi? Hentikan. Jangan pukul dia, Tuan Yu. Kasihani Jiahao. Dia seorang. Kau bukan minta maaf, tapi karena takut. Berani sekali. Aku suka orang nekat. Coba katakan, bagaimana rasanya cambuk? Bercabai di kulitmu? Jangan pukul dia, pukul aku saja. Takku mengapa selama bertahun-tahun, kau selalu lendanji dia. Puluhan tahun, biaya rumah tangga, ku tanggung sendiri. Sebulan mau melahirkan, Han masih sebarkan silbaran, sementara dia. Pernahkah beri sepeser pun? Apapun itu, dia anakku. Hanya dia penerus, keturunan keluarga Sam. Sudah tradisi turun-temurun. Karena itu kau harus kukorbankan. Baik, mari kita lihat. Anak tak berguna itu bisa lindungi kau. Lepaskan. Zhang Yu. Beraniko, menghina nona muda? Kakak, hentikan pukulan dia. Anak, kau tidak apa-apa? Betapa hangatnya ikatan ibu dan anak. Aku penasaran seberapa tulus ikatan ini akan bertahan saat menghadapi hidup dan kematian.
Hari ini di ruangan ini, hanya satu yang akan selamat. Putuskan sekarang. Siapa yang akan bertahan? Kita bisa benar-benar hidup, hanya satu yang selamat? Pernahkah aku berbohong? Ibu. Ibu sudah panjang umur, aku masih muda. Aku harus meneruskan keluarga Sang. Kesempatan hidup ini? Sang Jiahao, aku ibumu sendiri. Sang Jiahao, aku ibumu sendiri. Apa gunanya kau ibuku? Aku jadi begini karena kau. Kalau bukan karena kau yang selalu bilang padaku, Sang Yu itu pengangguran. Pemboros. Mungkin aku begini sekarang? Mungkin begini nasibku? Ibu, lihat baik-baik. Ini anak yang ibu besarkan. Dia cuma mau lempar kesalahan ke ibu. Apa Ebi salah? Tidak, tidak. Ibu tidak salah. Anak laki lebih penting dari perempuan. Ibu tidak salah. Sudah tak tertolong. Di ruangan ini hari ini, satu orang harus mati. Atau kalian berdua mati. Bu. Ini terakhir kali ibu membantuku. Ini terakhir kalinya. Kau tega ibu mati? Ibu harus mati. Aku bisa hidup. Jahal, kau sungguh mengecewakan ibu. Inilah anak yang akan kujaga seumur hidupku. Anakku sayang. Kenapa ini tidak berfungsi? Kenapa tidak bisa meledak? Kalau kau tidak mati, bagaimana aku hidup kalau kau selamat? Ibu. Kau harus mati hari ini. Biarkan aku akhiri ini. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Hanya satu yang bisa selamat. Hanya satu bertahan. Sang Yu, bukankah kau paling membencinya? Lepaskan aku sekarang. Akan kubunuh dia sekarang. Sungguh mengharukan. Pertunjukan cinta. Bagus. Jadi kau tidak pernah merencanakan agar ada yang selamat. Kami takkan melakukan pembunuhan. Kau menipuku. Setelah bertahun-tahun, dimanfaatkan oleh kalian. Kau tak tahan. Hanya sedikit saja. Lihat baik-baik, Ibu. Inilah sifat asli anak kesayangan. Aku selalu takut. Aku bukan anak kandung. Tapi jika kau memberiku sedikit kebaikan, sedikit saja, kita bisa menjadi keluarga yang utuh. Yuk. Aku mengecewakanmu. Suihan, aku lelah. Ayo pulang. Kumpulkan semua bukti kejahatan mereka. Tangani dengan hati-hati. Jangkian Daibana dulu. Bawa mereka untuk diadili. Aku akan pastikan mereka membusuk di penjara selamanya. Diamond Journey. Oh, Yu sudah datang. Ibu. Ayo, duduklah. Kamu baik-baik saja. Yu? Ibu, kamu tidak apa-apa? Aku baik. Semuanya sudah berlalu. Mereka monster. Tidak, hewan saja takkan sekejam itu. Harimau pun tak menyakiti anaknya, tapi orang-orang ini berani menyakiti Yu seperti ini. Aku sudah putus hubungan dengan mereka. Benar. Jangan bahas mereka lagi. Jangan sedih, kami masih ada di sini untukmu. Kita keluarga. Ya, Ibu, kita memang keluarga. Tunggu, nanti kita juga punya adik laki-laki dan perempuan di masa depan. Yoyo pintar sekali, nenek sudah siapkan hadiah untukmu. Nenek, hadiah apa? Aku pernah bertemu dua wanita ini sebelumnya. Yang empat ini,
Saya guru piano eksklusif. Nona muda ini, pemenang medali emas di kompetisi piano Chopin Internasional di Warsawa. Saya guru seni eksklusif. Nona muda ini, penerima penghargaan. Semuri de Venice Biennale. Saya guru tari eksklusif. Nona muda ini, dosen jurusan tari Universitas Columbia. Saya guru matematika eksklusif. Nona muda ini, selama 10 tahun terakhir, saya yang membuat soal ujian masuk perguruan tinggi. Nenek, aku mau belajar menari. Tentu anake. Tabiu, kamu tak bolehnya belajar padahal semua yang layak dipelajari. Harus dikuasai. Baiklah. You. Aku juga sudah siapkan. TN. Han. Keluarkan cincin berlian yang saya pesan. Sebulan yang lalu. Cincinnya. You, aku benar-benar minta maaf. Kita sudah lama bersama. Tapi aku belum memberimu hadiah yang layak. Ibu, TN Han sebenarnya sudah mempersiapkan cincin berlian ini sejak lama. Beliau bahkan mendatangkan ahli ukir master yang sudah pensiun bertahun-tahun, khusus untuk membuat cincin unik ini. You. Maukah kau menikah denganku? Nikahi dia. Ibu, nikah dengan ayah. Aku mau. Nenek, ibu mau menikah dengan ayah. Aku dapat apa dari ini? Kabar baiknya, kamu mungkin punya adik laki-laki atau perempuan untuk bermain. Aku tak mau main dengan adik. Kenapa tidak? Kamu tidak suka punya adik? Aku mau adik-adikku. Suihan, kamu sudah melamar, saatnya rencanakan bulan madu. You, mau kemana? Aku senang di mana saja asal bersama. Setelah ujianmu selesai. Ayo keliling dunia. Oak. Aku juga mau keliling dunia. Yo, bulan madu itu hanya untuk berdua. Ayah, ibu, tidak mau aku lagi? Bagaimana mungkin? Ayah, ibu, akan membawakanmu adik pulang ke rumah. Kamu tega ganggu mereka? Kalau begitu aku tidak ikut. Nanti adikku akan mengerjakan PR-ku. Jimeng memberiku gaun. Katanya harus kupakai untukmu. Tunggu di sini, jangan intip. Baik, aku Mau ku bantu ambilkan? Tidak usah. Aku bisa sendiri. Suihan, bagaimana penampilanku? Apa jelek? Bagaimanapun penampilanmu, aku akan selalu mencintaimu. Sekarang bagaimana? Sangat misterius. Ini toko kue. Bukankah kamu selalu bermimpi punya toko kue? Terima kasih, Suihan. Tak perlu berterima kasih. Ayah, boleh aku makan kue apa saja di sini? Nanti kamu gendut seperti anak bab. Ayo kita lihat. Yu, tunggu sebentar aku angkat telepon. Halo. Suihan, aku sudah kembali. Nona Langsin. 2 tahun di Eropa ini, kamu menangkan banyak penghargaan. Jadi pemain biola termuda. Konser ternama. Kenapa pulang tiba-tiba?
Untuk seseorang spesial, dulu aku pilih karir, sampai kehilangan banyak momen. Sekarang aku kembali, untuk menjadi wanita, di belakangnya. Siapa ini? Dia, yang dimaksud? Swehan, ingat aku? Tunggu, itu nama ayah. Apa wanita di telepon ini juga suka ayah? Nyonya tua, Suihan dan dia. Oh, jangan berpikiran macam-macam. Mereka tidak punya hubungan, dia hanya mengakui bakatnya dan bantu karirnya. Ini salahku, dulu dia menolak pernikahan. Ku coba satukan mereka. Jadi Lanshin masih berharap padanya, tapi sekarang dia sebenarnya milikmu. Jangan khawatir. Kenapa pulang selarat ini hari ini? Lagi sibuk banget akhir-akhir ini. Sibuk kencan sama Lansin? Aku mandi dulu ya. Yuk, ambilkan piyama. Sayap. Xiao Tang, istirahat dulu. Aku beliinmu bubble tea. Makasih, bos cewek. Hello. Ada yang bisa dibantu? Jadi kau Sang Yu. Dan kamu siapa? Jadi cuma sekadar pemilik toko kue? Kolanshin. Pemain biola termuda. Virtuoso biola. Aku pernah ke konser, sangat megah. Apa itu Lansin? Kecantikan mempesona, dan pesona elegan. Dengan segudang prestasi. Tapi aku bukan apa. Jika aku Suihan, aku juga akan pilih dia. Kukura, Swehan Menyanjamu, kenapa Takberry, perhiasan bagus untukmu? Anting-anting ini, hadiah dari Suihan, senilai 30-40 juta. Hadiah lain Swehan padaku. Cuma tak ku bawa. Lebih tepatnya tak ada. Pria takkan beri, wanita yang tak dicintai. Kau bohong, ayah sayang ibu, toko roti ini, hadiah ayah, untuk ibu. Toko ini, senilai 1 juta, bahkan tak sebanding sedikit pun dengan antingku. Omong kosong. Nona Lanshin. Aku hargai bakatmu. Tapi jika kau kesini. Untuk cari masalah. J'engage à la con aku. Kalau membalas. Nona Sang, kenali batasmu. Orang dari dunia berbeda, tak seharusnya bersama. Suihan bilang padaku, kalau bukan karena Bevan yang kau bawa, dia takkan pedulikanmu. Jika ucapan ini benar dari Suihan, suruh dia yang sampaikan. Dan ingat, putriku bukan beban. Nona Lan Xin, kau tak diundang ke sini. Silakan pergi. Ibu jahat, pergi, cepat pergi. Nyonya Lansin, apa kamu baik-baik saja? Kenapa kau mendorong Nyonya Lansin? Apa kau mencoba membunuhnya? Aku tidak. Itu kamu. Kalian hanya iri dengan bakat orang seperti Zangat Hina. Kau yang mendorongnya. Aku tidak. Dia yang melepaskan diri. Mengerti. Ibu, ayah tidak percaya pada kita, kan? Itu wanita jahat itu, yang sengaja melepaskan. Kita harus percaya ayah, Yo-Yo. Sang Yu. Lan Xin, Mengalami Gagar Otak. Apakah ini berarti?
Dia tidak mempercayaiku? Sui-han, jangan salahkan Sang Yu atas kejadian ini. Dia tidak bermaksud begitu. Kesalahan harus diakui. Lupakan saja. Aku tak mau kalian bertengkar karenaku. Lagipula, ini bukan hal serius. Tidak. Oh, Sui-han. Sudah jadi masa lalu. Aku tak segitu picik. Jangan biarkan Sang Yu merasa sedih. Mana mungkin aku menyakitinya? Ada apa? Sui-han? Siapa sebenarnya yang bohong? Kau pikir aku tak tahu? Lan Xin, berhenti main-main. Aku paling tahu sifat Sang Yu. Banyak yang lihat, dia yang mendorongku. Kau tak percaya? Atau mau kutunjukkan rekaman CCTV toko roti dan perlihatkan ke semua, sebar di seluruh internet. Kau tahu? Keluarga Jiang punya kuasa. Kau. Tadi kau jelas-jelas membela aku. Lan Xin, kuingatkan. Jauh dari Sang Yu. Atau, ku kebiri reputasimu. Jadi, dia cuma pura-pura di depan Lan Xin. Sui-han. Sang Yu. Apa hakmu mendampinginya? Kukira kau tak percaya. Mungkin tidak, kamu istriku. Percaya siapa lagi? Aku butuh penjelasan. Waktu itu Lan Xin mengajak makan, minta bantu persiapkan konser. Tak kusangka ada yang merekam, dan unggah online. Benarkah? Tak percaya, aku hubungi Yo Yan untuk jelaskan. Lalu antingnya? Dia bahkan ke tokoku, untuk pamer. Bilang kau yang kasih. Senilai 30 juta. Katanya toko tak ada apa-apanya, bahkan sedikit pun. Anting apa? Jangan pura-pura. Kulihat di sakumu waktu itu. Aku tahu semuanya. Seiku. Ini. Ya. Beberapa hari lagi, akan ulang tahun pernikahan kita. Rencana mau kejutkan. Di hari itu, tak kira kau sudah tahu. Anting ini dibuat khusus. Satu-satunya di dunia. Ulang tahun ke-7 apa? Malam 7 tahun lalu itu. Sudahlah. Tapi kenapa Lan Xin juga punya? Mungkin dia cek riwayat beli, lalu beli yang KW. Yu, ku dengar Sui-han memberi pelajaran ke Lan Xin. Ayah. Sekarang lega kah? Sui-han hanya mencintaimu. Sudah, mau apa lagi? Sang Yu, perusak hubungan, mengganggu Lan Xin kami. Selagi dia kaya di luar negeri. Kau curi pacarnya. Kau dorong Lan Xin kami. Wajahnya rusak. Kau bisa tanggung jawab? Bayangkan. Tak tahu malu. Jadi kaulah si bajingan. Sungguh perilaku tak beradab. Jaga mulutmu. Berani-beraninya kau pukul aku? Memang kenapa kalau aku lakukan? Kau boleh hina aku sesukamu. Tapi berani-beraninya kau serang putri. Kalau bukan karena, bajingan, ini, mana mungkin kau bisa merebut kesempatan? Baik, katanya aku yang merebut kesempatan? Jawab pertanyaanku ini. Kapan Lan Xin pergi ke luar negeri? 5 tahun lalu. Tepat 5 tahun. Putriku sekarang 6 tahun. 6 tahun sebelumnya, Lan Xin masih di sini kan? Mana buktinya aku mengambil keuntungan? Kau berbohong. Apa bedanya kau dengar? Lan Xin kami? Jelas-jelas kaulah yang memake akal curang. ATA, kalah debat jadi fitnah? Ko. Wanita ini tak tahu menyesal. Saudari, ajarilah dia, hancurkan tempat ini. Langkah satu lagi. Rekaman ini akan ke polis. Kalian akan makan di penjara. Kami tak takut ancamanmu. Ayo pergi, saudari. Tuan Han, pernikahan yang Tuan minta sudah siap. Pesawat pribadi dan yacht yang Tuan pesan juga sudah siap. Jangan beri tahu you dulu. Ini harus jadi kejutan. Menjadi. Akhirnya kau sadar juga, nak?
Ada apa dengan ibumu? Penggemar si wanita jahat, mengobrak-abrik toko roti. Lan Xian. Zhou Yan. Ya. Lan Xin, penggemarmu menghancurkan tempat. Putri muda keluarga Jiang. Putri sulung keluarga Jiang. Mini aksikan langsung. Terus kenapa? Berani mencuri kekasihku. Bersiaplah untuk hidup penuh penderitaan. Kau tahu kekuatan keluarga Jiang. Jika mereka ingin menghancurkanmu, semua kehormatanmu akan tercabut. Itu ulah penggemar yang merusak. Kenapa itu jadi salahku? Jangan kira aku tidak tahu. Kau dalangi ini dari belakang. Jika kita berdua diam, siapa yang tahu? Hati-hati dengan langkahmu. Nona Lan Xian. Manayer Yo? Ada perlu apa? Keluarga Jiang mengadakan jamuan. Tuan Han memaksa. Anda harus hadir sebagai tamu kehormatan. Kehadiran Anda wajib. Tamu kehormatan. Sui Han, Kukura. Ibu Lansin, kenapa masih berdiri di situ? Tidak bisakah Ibu lihat Pak Han sedang melamar Anda? Sui Han, apa kamu sudah berubah pikiran? Ini tiba-tiba sekali. Harusnya aku pakai gaun pengantin. Sekarang sempat pengantin saya. Sui Han, kejutan yang kamu rencanakan, aku suka. Senang kamu menyukainya. Para tamu terhormat, terima kasih telah hadir di pernikahan kami. Zhang Sui Han, bukannya kamu harus menikah denganku? Kau buta, Jiang Zuihan? Ibu Lansin kami, jelas lebih cocok. Berani-beraninya mencuri calon suami. Ibu Lansin, kau akan para hadirin, hancurkan semuanya. Menantu keluarga Jiang? Pencari harta yang memanfaatkan anaknya? Kurang ajar. Kalian paham hukum? Mau kujelaskan sanksi? Untuk fitnah dan pencemaran nama baik? Gugat saja, Lansin punya jutaan penggemar. Kami semua mendukungnya. Tak mungkin menggugat kami semua. Lan Xian, kau yang menggerakkan kerumunan ini. Si Han, takkah kau lihat? Pengikutku saja bisa menenggelamkan Sang Yu. Perempuan tak berguna seperti dia, tak pantas mendapatkannya. Kelayakannya bukan untuk kau nilai. Kau tak lihat APA pun padanya. TAPI kelihat. Kekuatan lembutnya. Dan hati yang anggun. Kakak. Sifat mulia ini tak akan pernah kau miliki, sampai kapanpun. Yuku lebih berharga dari ribuan kalian. Kau bohong, mengapa memilih? Si tak berarti, apa yang bisa dia berikan? Untuk karirmu, aku bisa membantumu. Dengan penggemarku, akan kutunjang. Usaha bisnismu, menggengket karirmu lebih tinggi. Dukungan? Akulah dukungannya. Untuk karier, kekaisaran triliun dolar keluarga Jiang tak butuh promosi. Kau siapa? Tidak. Mr. Hill, kau membohongiku, kau mensenteku. Penjaga, bawa si gila ini pergi, blokir akunnya. Lepaskan Lan Xin. Hampir lupa kalian anak-anak. Mau digugat? Akan kukabulkan. Zhou Yan, hubungi penggakra kita, gugat semuanya. Kami di bawah umur, tak bisa menggugat. Perlindangan minor. Tak ada kasus. Di bawah umur ya? Orang tua yang bertanggung jawab. Gugat orang tuanya. Jangan. Ayah akan marah. Maafkan aku. Kumohon. Persi. Ibu akan potong uang saku. Tuan Suyon.
Di momen bahagia ini, maukah Bapak menyampaikan pesan untuk Nona Sangyu? Perjalanan kami tak mudah. Ada masa-masa sulit. Tapi Katawila, kaulah satu-satunya di hatiku selama ini. Sangyu, aku mencintaimu. Terima kasih, Swehan. Kau menyelamatkanku dari jurang kegelapan. Kaulah cahaya terang, penyinaran hidupku. Kehadiranmu membuatku terlahir kembali. Kini tiba saatnya, momen paling dinanti. Suivant. Ada apa? Astaga. Yumangkian, hamil. Dokter, bagaimana istriku? Nyonya, dalam kondisi sehat, sedang mengandung kembar, putra dan putri. Kimber, luar biasa. Sayang, bulan madu kita harus ditunda. Asyik. Sekarang adik bisa membantuku mengerjakan PR.